Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gua ada di jalan Palawan, Jalan Syekh Guro ya. Tadi habis on beat ke sana ke Kampung Kerajaan guys, Kampung Kerajaan dari Jati ya. Dan ini Kerawang apa ya? Barat, timur, selatan kali ya. Ini jalan menuju ke Syekh Guro guys, ya, ke makam Syekh Guro. Kita akan ngeplog aja dari sini ya, ke Jalan Syekh Guro ke Palawan, Palumbon Sari ya. Mungkin buat teman-teman yang mau tahu daerah Kerawang, daerah sini ya, ikuti terus channel saya Abang KMMP ya, motovlogger sekaligus ojek online Maxim. Cara menyimpan kamera tersembunyi seperti ini guys. Hasilnya lumayan guys. Oke guys, kita kembali ke kamera di helm ya guys. Bukan helm sih, di dada ya, yang di apa namanya, yang dimasukin ke tempat kunci dan dibolongin. Ternyata lumayan oke hasilnya ya. Dan digantungin pakai peniti aja. Ini mungkin cocok kamera ini buat belusukan-belusukan ke tempat-tempat hiburan malam kali guys. Buat kalian yang penasaran dengan tempat hiburan malam ya, mungkin kapan-kapan lain waktu ada kesempatan kita coba riding belusukan di tempat hiburan malam kali guys ya. Yang penting jangan masuk aja, hanya lewat aja gitu ya. Dan itu juga buat kalian yang penasaran gitu. Oke guys, ini gua tuh ada di Jalan Syekh Guro ya, Palumbon Sari tepatnya. Dan ini tuh perjalanan habis on beat ya, seperti biasa, karena saya tuh vlog sambil kerja guys ya. Sambil ngojek gitu, sambil ngojek ada kesempatan dan daerah mana yang belum saya vlogin ya, langsung saya vlogin aja, kontenin ya, biar mungkin kalian yang belum tahu kota Karawang itu seperti apa ya, bisa scroll lah ya, bisa klik akun YouTube saya, kemudian banyak video, banyak sound, silakan ya. Kemudian untuk soundnya sendiri saya tuh lebih fokus ke Kang Deddy Mulyadi ya. Oke, bahas apa ya kita tuh di reading kali ini? Intinya ini Jalan Palumbon Sari, Tugu Tani ya, yang tembus ke arah Johar, bisa kalau lurus nanti. Kemudian bisa ke jalur lingkar Tanjung Pura juga bisa ya teman-teman. Oke guys, bahas apa ya? Oke, bahas Kang Deddy Mulyadi aja ya. Nanti insya Allah thumbnailnya nih saya spill Kang Deddy-nya ya. Kang Deddy Mulyadi ini sekarang menjadi trending topik ya guys ya, trending topik di media sosial ya, baik itu di YouTube sendiri, di Facebook, karena kemudian nggak tahu ya kalau di TikTok ada juga sih Kang Deddy, kemudian juga di Snack Video. Nah kalau Snack Video belum tahu, saya belum aktif lagi di Snack Video ya. Jadi trending topik guys, banyak pencarian itu yang paling utama itu Kang Deddy Mulyadi, karena beliau itu selain dari seorang pejabat aparatur negara ASN ya, beliau juga seorang konten kreator yang memberikan konten-konten pelajaran hidup sekitar ya realita kehidupan aja. Dan beliau itu sangat peduli sekali sama kaum bawah ya, kaum garis menengah ke bawah lah ya. Beliau itu sangat peduli sekali dan beliau sangat baik hati, dan mudah-mudahan Pak Deddy sehat selalu. Dan apapun siapapun yang spill buat konten Kang Deddy ya, alhamdulillah view-nya ya. Saya aja konten saya di video shotnya lumayan, udah rata-rata 1000 ke atas untuk viewernya ya. Dan teman-teman juga saya lihat di konten-kontennya
di YouTube terutama. Di Facebook juga sama sih, itu juga view-nya meledak ya, view-nya meledak, kemudian mungkin juga untuk jam tayangnya pasti naik drastis. Dan buat teman-teman ini saran aja yang mungkin mengejar 1000 subscriber, 4000 jam tayang, uh, silakan aja buat konten ya, bisa dibikin reaction lah ya. Jangan sepenuhnya full kita ngambil video Kang Deddy tapi tidak ada sama sekali editing ya. Minimal 3 proses editing lah ya. Jadi video asli diedit supaya aman dan sudah ya teman-teman. Jadi kita jatuhnya reaction. Itu hanya segera saran aja ya teman-teman. Jadi memang baru beberapa bulan kalau nggak salah ya, Kang Deddy menjabat itu sudah banyak perubahan ya teman-teman. Karena dilihat dari historinya juga ya, mungkin dari konten-kontennya di baik di Facebook juga di YouTube, itu beliau itu ya menarik simpati masyarakat ya, terutama masyarakat bawah ya, dan kontroversi juga untuk kaum-kaum yang menengah ke atas ya, para oknum-oknum yang mungkin tidak semuanya suka sama Kang Deddy, ada juga yang mungkin yang benci ya pastinya ya. Kemarin itu gebrakan ya, menangani banjir, kemudian juga diusut dari akar permasalahannya, kemungkinan dari Bogor, maka dibongkarlah tempat wisata ataupun wisata alam, tempat wisata itu berliburan di Hilik kalau nggak salah ya. Nah, kemudian berujung ke kali ya, kemudian Citarum, dan intinya daerah-daerah resapan air disoroti sama beliau, karena ya kalau daerah resapan air kita menyerap air, otomatis air akan turun ke bawah, ke daerah-daerah yang paling bawah, sehingga menimbulkan banjir ya, seperti itu pokok utamanya ya. Kemudian juga ya memang banyak perubahan-perubahan dari Kang Deddy Mulyadi sendiri, terutama waktu beliau menjabat sebagai Bupati Purwakarta ya. Itu memang banyak perubahan, dari mungkin banyak sekali patung-patung, dan itu menjadi kontroversi ya. Sempat saya simak juga untuk maksud dan tujuan patung sendiri, itu menandakan ciri ya. Jadi kalau kita gak tahu hafal, oh tinggal tuh nanti kita ketemuan di Tugu patung Semar misalkan ya, kayak sini di Karawang Tugu Tani ya. Malah Tugu Tani itu kita gak tahu ya, ada yang gak tahu juga Tugu Tani itu daerah mana sih ya, daerah Barumansari, daerahnya wilayahnya apa aja, bisa mungkin ke dalamnya dari Tugu Tani itu kenal sawah ya, pasir, apa namanya, rawa monyet, kemudian tembus juga nantinya ke Wadas ya, pasar Wadas, Tempuran, pokoknya banyak. Intinya Tugu Tani jalan rayanya seperti itu teman-teman. Dan ini kita masih ada di jalan Sepuro ya, jalan Sepuro, jalan Lamaran, tembus Lamaran ya. Nanti kita akan lewat Johar aja, lewat Johar. Dan sebenarnya tempat ini udah beberapa kali gua shooting ya, gua vlogin, tapi ya sebenarnya memakai HP aja dipegangin. Cuman kalau dipegangin itu sangat bahaya sekali, karena satu tangan kita pegang HP, satu tangan kita pegang stang, dan kondisi jalannya juga ramai ya, itu sangat berbahaya. Baik teman-teman, pokoknya mengikuti terus perjalanan kita kali ini malam-malam ya, mungkin menjadi bahan pengetahuan kalian juga yang belum tahu kota Karawang seperti apa ya, situasi malamnya ya seperti ini teman-teman ya. Dan buat teman-teman juga para YouTuber, para konten kreator baik dari YouTube, Facebook, TikTok, dan yang lainnya yang belum monetisasi ya, selalu semangat aja, karena ya itu yang kita bisa lakukan ya saat ini ya. Kalau nggak semangat ngedon ya buang-buang. Intinya tujuan kita tuh apa ya, punya media sosial itu
Apakah mau sebagai hiburan aja? Apakah mau sebagai tambah penghasilan ya? Kalau kita buat channel, kita buat akun media sosial, itu buat hiburan ya bebas, ataupun menyimpan histori-histori kita ya, kita lagi di mana, posisi lagi apa, bisa di-vlogging, bisa pakai musik yang bebas lah. Karena tujuan kita itu hanya untuk hiburan dan menyimpan histori kita. Karena suatu saat mungkin kita butuhkan ada di video tersebut. Tapi ya kalau kita tujuannya mau menghasilkan cuan, menambah penghasilan dari konten-konten kita, ya kita ikuti aturan main yang ada ya, seperti itu. Seperti video orang nggak boleh diambil sembarangan, ada klimaks cipta ya, karena orang juga ngeplog video kit perlu tenaga, perlu modal, perlu pikiran ya, semacam ya. Sekarang ini ya kita lagi jalan ini juga sama ya, kita butuh tenaga, kita perlu pikiran upload nih, dan pikiran juga gitu. Jadi alat juga, modal juga ya, karena datang ke sini tuh lumayan jauh ya kalau dari rumah gitu, teman-teman. Tiba-tiba diambil sama orang aja gitu, seperti itu. Sama kayak konten-konten lain juga, kalau diambil sama kita ya, sembarangan juga pasti mereka tidak suka ya, suka ya. Ada juga yang sebagian diperjualbelikan ya, mungkin ada aplikasi-aplikasi web yang yang menjual video ataupun musik dengan kita berbayar ya, itu lain cerita ya, karena bisnis ya, sehingga video kita itu menjadi menarik. Jadi seperti itu ya, ini curahan aja, dan mungkin ini spill bocoran sayangnya juga nggak tercapai ya, mungkin bisa diakalin ya, banyak sekali tutorial, cuman tergantung niat kita dan kemauan kita, juga modal juga ya. Contohnya untuk mengejar 1000 jam tayang ada beberapa, 4000 jam tayang ada beberapa cara. Pertama dengan upload video supaya algoritma terbentuk dan kita direkomendasikan dengan konten yang sama. Kemudian juga ada yang bilang sebenarnya gini, simpel aja tuh. Jadi kan perhitungan monetisasi itu 360 hari video, konten video ya, artinya ya video. Kemudian 90 hari itu video short, itu hitungannya ya. Intinya yang lebih dari 360 hari itu sudah tidak dihitung lagi. Jadi ngakalinya gini teman-teman ya, itu juga kalau kita niat, kalau kita benar-benar niat, kita benar-benar mau memperjuangkan monetisasi ya. Pertama teman-teman buat akun aja, buat akun, kemudian saling subscribe, bikin beberapa akun juga, bikin akun yang utama buat konten, kemudian teman-teman bikin konten yang panjang 1 jam durasi. Nah itu hitungan saya, kalau mencapai 360 hari itu 4000 jam tayang, maka teman-teman ataupun saya juga kalau mau berjuang sendiri ya itu bisa. Bisanya apa? Bisanya teman-teman bisa buat akun sebanyak 12 akun ya. 12 akun sendiri kalau pakai upload video ya silakan, bisa ya. Kalau enggak juga gak apa-apa, misalkan tonton video channel besar setema satu, sisanya satunya lagi full durasi 1 jam. Hitungannya berarti 12 jam teman-teman, kalau 12 akun. Satu hari 12 jam, berarti kalau dari jam 1 sampai jam 12 ya, jam 1 pagi, jam 1 siang sampai jam 12 malam, terus aja ngegeder. Udah selesai ganti akun lagi, udah selesai ganti akun lagi, selesai ganti akun lagi. Maka kalau konsisten kita lakukan setiap hari, itu akan tercapai 4000 jam tayang dalam waktu 360 hari ya. Kemudian untuk kejar subscribernya gimana? Untuk kejar subscribernya teman-teman bisa buat short yang lagi trending.
semacam sekarang ini lagi trending itu Kang Deddy Mulyadi, ya kita buat aja shotnya. Ya saya cek, saya teliti di YouTube Studio, ternyata terus bertambah untuk subscribernya ya, karena banyak sekali yang menyukai mengikuti Kang Deddy Mulyadi. Bahkan ada yang komen seolah-olah saya itu Kang Deddy Mulyadi ya. Seperti itu. Mungkin yang awam di dunia sosial hanya menonton aja, nggak tahu ya itu pusat videonya dari mana. Kalau mau komen yang secara langsung dicek sama Kang Deddy mah ya langsung ke channelnya Kang Deddy Mulyadi. Ada apa namanya, Ngebor Pakuan, ada KDM channel, ada Kang Deddy Mulyadi, banyak channelnya kok Kang Deddy. Nah itu mungkin kesempatan besarnya dibaca sama Kang Deddy Mulyadi sendiri sama tim yang mungkin disampaikan. Beda sama ada konten Kang Deddy Mulyadi tapi yang nge-share-nya akun lain ya, bukan timnya Kang Deddy Mulyadi. Semacam saya nih buka video shot Kang Deddy Mulyadi, maka yang komentar itu ditujukan ke Kang Deddy Mulyadi, ya saya nggak bisa berapa-apa karena saya bukan Kang Deddy Mulyadi gitu, seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman ya, pokoknya mah selalu semangat aja ya buat kita semuanya yang lagi berjuang mencari nafkah, dan jadi salah satu apa ya, membangun aset, membangun bisnis di YouTube ini ya. Selalu semangat karena apa? Kita kalau yang kerja kantoran, kerja pabrik itu ada masa pensiunnya, dan kalau yang kontrak ada masa kontraknya. Gak selamanya kita sehat, gak selamanya kita dipakai ya, gak selamanya juga kita itu di pabrik intinya. Jadi harus punya sampingan, apalagi sebagai seorang pengawas seperti saya tuh bekerjanya memakai pikiran 90%, 70% ya, tenaganya sekian gitu. Jadi otak sudah tidak bisa menampung, emosi tidak terkendali sehingga amburadul, yang kita harus ada pegangan yang lainnya ya. Seperti itu. Mau bisnis silahkan bisnis, kalau mau buat channel sekalian bisnis sekalian buat channel juga, dikontenin juga gak apa-apa. Jadi mungkin salah satunya, siapa tahu Allah SWT membuka rezeki kita di jalan yang mana. Paling tidak kita sudah mencari jalan-jalan tersebut ya. Seperti itu teman-teman. Intinya banyak sekali yang akan saya bahas, tapi biar gak kepanjangan juga ya, saya cukupkan sampai di sini. Dan silakan juga tonton untuk videonya ya sampai selesai. Jangan lupa di like, di subscribe, ikuti, dan silakan komentar aja buat teman-teman yang sebagai konten kreator juga. Pastinya saya akan berkunjung ke teman-teman semuanya yang komen di sini, karena kalau di YouTube itu kita tidak tahu siapa yang menonton video kita kalau kita tidak komen, ataupun siapa yang menyukai, kita kan tidak akan tahu. Kecuali di Facebook ya, kalau Facebook kita ketahuan, yang menyukai klik jempol itu ketahuan siapa-siapanya walaupun nggak komen ya, seperti itu. Baik teman-teman, ikuti aja ya. Ini udah sampai mana ya, ini udah sampai Karawang. Baik teman-teman, ini kita sudah sampai ke Jalan Arif Rahman Hakim, dimana di konten saya sebelumnya lumayan gunung juga ya. Di sini Jalan Arif Rahman Hakim itu menuju Jalan Tempat Hiburan Malam ya. Tadi juga kita udah lanjut sekitar lewat belakang. Dan itu kita akan belok nanti di depan di Rumah Sakit Dewi Sri ya. Rumah Sakit Dewi Sri, lanjut nanti kita akan fokusnya kemana, ke Tumarep. Dan mungkin di konten saya sebelumnya juga ada sih Hotel Cendrawasih, kita tentunya banyak. Apakah Hotel Cendrawasih itu banyak yang buka, belum banyak yang mencari, sehingga intinya ya mungkin kita akan sepi lagi ya sebenarnya nanti mungkin ya. Oke, terpantau di depan sana gedung yang Rumah Sakit Dewi Sri ya teman-teman, Rumah Sakit Dewi Sri Karawang. Dan kita akan belok kanan ke sini, belok kanan di tembusnya kita akan ke Jalan Tuparep teman-teman. Jalannya seperti ini, dan samping kanan, samping kiri ya.
ke belok kanan. Sorry. Nah, samping kiri itu adalah rumah sakit Dewi Sri Karawang ya. Dan ini jalannya jalan apa ya, kurang tahu juga sih jalan apa ini. Ini jalannya yang selalu bersepil di konten-konten ya. Dan ini tuh jalan nggak terlalu jauh modelnya ya, jalan pintas saya. Jadi kita udah sampai di Karawang ternyata guys ya, sampai di Karawang dari apa namanya Wonosari, terus dan jalan sini ya, tadi lewat Tamaran. Dan akan kita lalui juga, akan kita lewati pasar Baru Karawang ya. Situasi lumayan ramai ya. Oke. Jalan sebelah sini ya teman-teman ya. Ternyata aman teman-teman ya, tidak goyang dan baik teman-teman, kita sudah ada di Jalan Tuparep ya. Di depan sana terpantau Masjid Agung Karawang teman-teman. Dan kita akan belok kiri ya, ke tembus ke Galumas ya, ke Galumas lewat dalam teman-teman. Dan mungkin saya akan santuy sejenak karena terpantau juga di handphone saya belum ada notif masuk ya untuk orderannya. Kita ini sudah mau masuk ke Galumas ya. Ini jembatan Citarum, Sungai Citarum di bawahnya. Kalau banjir itu tinggi sekali ya, kalau tinggi berarti ada yang banjir. Konon juga ada cerita tersendiri dari dari Sungai Citarum sendiri ya. Itu ada channel dia buat cerita dongeng, Jakatarum namanya ya. Jadi asal usul Sungai Citarum ini. Kita udah masuk ke Galumas ya, Jalan Galumas. Ini ada Pak Kuncin. Nanti kita akan santuy sejenak ya.